Shalom. Pada kesempatan pagi ini saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini bukan satu hal yang kebetulan. Karena setiap hal yang Tuhan bawa di dalam pelayanan kami. Dan di situ saya percaya ada maksud dan tujuan yang Tuhan mau genapkan. Pagi ini sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan, sejenak saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin dari beberapa Bapak Ibu Saudara belum tahu siapa hamba Tuhan yang ada di mimbar pagi ini yang melayani engkau. Nama saya Lukas Franky dari Family Blessing Semarang. Saya menggembalakan di kota Semarang dan pagi ini dari beberapa pengurus hadir dari Semarang. Begitupun Ketua Family Blessing yang ada di kota Yogyakarta. Karena kebetulan juga kami ada di kota-kota yang lain di Indonesia ini. Beliau juga ikut datang dan begitupun beberapa pengurus yang ada di Jogja juga ikut datang. Saya percaya semua karena Tuhan. Begitupun hal kedua yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara di tanggal ini, di hari ini, 13 Maret 6 tahun yang lalu. Pasti dari beberapa Bapak Ibu Saudara mengerti, mengingat apa yang telah terjadi. Dan di situ saya percaya pagi ini ketika Tuhan taruh akan setiap firman-Nya, tangkap itu dengan kuat, responi. Karena kita mengenang di mana 6 tahun yang lalu, almarhum Bapak Petrus Agung Purnomo, Tuhan panggil. Di tanggal 13 Maret 2016. Dan di situ salah satu Bapak rohani saudara pula. Dan saya percaya pagi ini tidak ada yang kebetulan. Kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh tangkap akan sesuatu yang ilahi yang akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama buka dalam Alkitab Saudara, dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-21. Kemarin ketika saya perjalanan ke kota Solo, dan saya udah di kota Solo dari sejak tadi malam, dan di situ saya ngomong sama istri saya bahwa gereja ini adalah gereja yang berbeda. Karena ketika saya berdoa, Tuhan katakan satu hal, berbeda. Dan saya percaya gereja ini ketika engkau melangkah, melangkahlah dengan tuntunan Tuhan melalui visi misi yang Tuhan beri melalui Bapak Gembalamu dari Pak Markus. Saya percaya beliau ini mengayomi, sehingga dengan urapan Tuhan itu akan membawa engkau dengan tenang. Karena Tuhan ketika menuntun kehidupan setiap kita, dan tentu tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan rasa cemas, tapi dengan rasa tenang. Amin. Sehingga tetaplah setia mengikut Tuhan melalui pengembalaan dari Pak Markus sampai garis akhirmu. Dan kau akan lihat Tuhan menyertai engkau tidak berkesudahan di dalam hidupmu. Amin. Dan pagi ini saya harus sampaikan akan pesan Tuhan. Karena apa yang Tuhan mau itu yang saya sampaikan. Dimana ketika kita hidup di dunia ini, kita datang ke gereja, bahkan mungkin saudara melayani Tuhan, bahkan mungkin juga saudara sebagai hamba Tuhan. Dan di situ banyak hal yang saudara pasti inginkan terjadi dalam kehidupan. Dan tidak sedikit yang menginginkan akan mujizat di dalam hidup. Tapi kenyataan yang terjadi, kenapa mujizat itu tidak terjadi? Kalau kita tidak tahu akan dasar-dasarnya, membuat kita mudah kecewa dengan Tuhan. Membuat kita mudah marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi kalau kita tahu akan dasarnya, kita tahu akan basicnya, kita tidak akan mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Kita tidak mudah untuk marah dengan Tuhan. Dan pagi ini saya harus sampaikan dua hal yang menghambat mujizat Tuhan terjadi. Markus pasal 5 ayat 21. Saudara bisa, udah ditampilkan. Kita baca. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat
yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di kakinya. Ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kembali ke ayat 22. Saudara perhatikan. Di dalam ayat 22 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus ini kepala rumah ibadat. Beliau seorang imam. Beliau seorang pelayan Tuhan. Beliau seorang hamba Tuhan. Dan saya mau katakan, dari ayat 21 sampai 24, Tuhan mau menjelaskan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana seorang hamba Tuhan tidak kebal dengan masalah. Seorang pelayan Tuhan tidak akan anti masalah dalam kehidupannya. Mereka semua pasti akan diizinkan Tuhan mengalami masalah. Bukan karena Tuhan tidak sayang, justru karena Tuhan sayang. Tuhan ngerti akan yang namanya didikan. Sehingga ketika itu dipaksakan dalam kehidupan saudara, jangan engkau mudah protes. Alami proses, amin. Ketika engkau diproses Tuhan, seringkali respon pertama yang muncul protes. Why? Kenapa? Tuhan taruh sesuatu yang tidak mengenakan melalui Yairus, pelayan Tuhan. Sehingga engkau orang Kristen, engkau harus ngerti bahwa hidup di dalam Tuhan, engkau mengikut Tuhan, tidak selalu yang enak, yang baik ada padamu di awal. Tapi melalui ayat ini kita mau belajar. Ketika Yairus melihat Yesus, apa yang ia lakukan? Dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Dia sebagai hamba Tuhan, dia ngerti. Karena bukan seberapa banyak pelayananmu, tapi seberapa besar hatimu tertuju kepada Tuhan. Marta dan Maria itu sangat membedakan. Banyaknya aktivitas pelayanan yang dikerjakan Marta, tapi di hadapan Tuhan itu tidak berarti. Dan Maria duduk di kaki Tuhan, dan justru Tuhan berkata bahwa Maria telah memilih bagiannya yang benar, dan itu tidak akan diambil dari hidupnya. Sehingga Tuhan ingin memperkatakan kepada setiap kita pagi hari ini bahwa Yairus, sekalipun dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia kepala rumah ibadat, dia tidak kebal masalah, dia tetap butuh Tuhan. Begitupun saudara dan saya, amin. Ngomong sama kiri kanannya, kamu butuh Tuhan. Dan ayat ke-23, dan Yairus memohon, berdoa dengan sangat. Dia meminta kepada Tuhan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Dan bisa dikatakan dengan bahasa kita, yaitu kritis. Kondisi yang sudah kritis, saudara. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Sehingga ketika kita ikut Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, menghidupi kekristenan, jangan pernah engkau hanya menginginkan hal-hal yang mudah. Engkau harus lewati setiap proses dalam hidupmu untuk engkau mengerti Tuhan akan bawa kemana kehidupanmu, menggenapkan destiny yang seperti apa. Karena banyaknya pelayanan tidak akan menyelamatkan engkau selain Yesus. Karena di akhir zaman ketika mereka yang begitu banyak melayani Tuhan, mereka berkata kepada Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Dan Tuhan berkata, enya, aku tidak kenal engkau. Saudara pasti akan sakit.
saudara akan kecewa. Dan dari situlah engkau harus libatkan Tuhan. Ini dasar yang pertama. Ketika engkau libatkan Tuhan, dan engkau akan lihat penyertaan Tuhan itu ada. Di ayat 24 dikatakan, tolong dibuka 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Ketika engkau andalkan Tuhan, engkau doa dengan sungguh kepada Tuhan, apakah Tuhan dia melupakan begitu saja? Tentu tidak. Tuhan responi doamu. Tuhan pergi dengan Yairus. Dan lihat orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Dan bahkan berdesak-desakan. Tapi mereka gak alami apa-apa. Karena banyak orang seringkali melihat sebuah kekristenan hanya kuasa dan mujizat. Akhirnya apa? Mereka gak terima sesuatu yang besar dalam hidupnya dia. Mereka tidak terima sesuatu yang ilahi. Mereka akhirnya ketika berdesak-desakan sekalipun. Dan hanya satu orang yang terima yang alami. Yaitu Yairus. Makanya seperti hanya 5.000 orang yang diberi makan Tuhan. Ketika Yesus disalib, mereka kemana? Kita seringkali gampang melupakan Tuhan. Ketika kita ditolong, kita ingat Tuhan. Tapi ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita seringkali melupakan Tuhan. Dan bahkan karena kita tidak ditolong Tuhan, kita bisa ingkar dari Tuhan. Dan dari sini supaya kita belajar dengan sungguh bahwa ketika kita menghidupi akan kekristenan, kita boleh mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Bahkan terkadang sesuatu yang sangat sukar, sangat sulit. Dan pagi ini engkau terima pengertian ilahi dari Tuhan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak anti masalah. Mereka tetap akan mengalami yang namanya masalah. Karena Tuhan ingin menaikkan akan level kehidupan orang tersebut. Tanpa ada pengujian, nothing. Seperti hanya Bapak Ibu Saudara ketika engkau punya usaha, engkau ingin merekrut karyawanmu. Hal pertama yang akan kau lakukan apa? Pasti engkau akan testing dia, wawancarai dia. Tanpa itu, engkau terima langsung dengan serampangan. Dan percaya saya, yang ada tidak karuan. Oh, tapi karena ini anak Tuhan Pak, pelayan Tuhan Pak. Dan saya katakan tidak jaminan. Karena seringkali pelayan Tuhan, karena tahu firman, dia berusaha memelintir firman. Sehingga kehidupannya seringkali banyak alasan. Nanti ketika datang ke kantor, telat. Alasannya tadi habis doa pagi Pak, sehingga datangnya agak terlambat. Nanti ketika ada rapat tidak hadir, alasannya ada aja. Tadi habis ada konferen untuk pelayan-pelayan Tuhan, alasannya selalu ada. Tapi semoga di tempat ini tidak ada. Amin. Dan di sini saudara supaya belajar bahwa dari dasarnya dahulu, supaya engkau ngerti agar engkau tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Ternyata benar. Aku menghidupi kekristenan. Aku hidup di dalam Tuhan. Masalah tetap ada. Tapi itu bukan membawa aku semakin terpuruk ketika aku fokus ke Tuhan. Yairus fokusnya bukan ke masalah. Yairus fokusnya ke Tuhan. Dia datang ke Tuhan. Dia tersungkur. Dan dia berdoa. Dia minta ke Tuhan. Ketika engkau alami masalah, responmu apa? Karena responmu ini yang akan menentukan mujizat Tuhan itu terjadi atau tidak. Amin. Ketika responmu ke masalah dan justru engkau berkata, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Dan bukan engkau berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan fokusmu bukan ke masalahnya, tapi ke Tuhan. Tapi seberapa banyak orang Kristen bahkan pelayan Tuhan hari-hari ini, masa-masa pandemi, mereka mulai jauh undur dari Tuhan. Karena apa? Karena keadaan. Mereka mengalami masalah demi masalah.
Sehingga mereka dengan berbagai macam alasan, ada yang berkata, aku tidak layak melayani Tuhan karena kehidupanku masih dalam masalah. Dan saya katakan itu hanya alasan. Fokusmu tetap ke Tuhan. Dan jangan masalah. Dan kau akan lihat cara Tuhan bekerja. Ayat 35. Tolong ditampilkan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Hal yang pertama yang menghambat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu, saudara, yaitu kenyataan. Ketika Yairus datang ke Tuhan dan Yairus ngomong, anakku sedang sakit dan hampir mati. Ketika Tuhan mulai jalan berangkat dengan Yairus, dan di situ salah satu anggota keluarga, bukan orang lain loh, keluarga. Sehingga berita ini bukan hoax, ini valid. Dan dia berkata, anakmu sudah mati. Kira-kira kalau saudara ngalami dalam posisi Yairus, apa yang akan engkau lakukan? Ya mungkin hatiku gundah, Pak. Mungkin ada rasa kecewa. Mungkin ada rasa putus asa. Aduh, percuma ini. Kenyataan, keadaan itu bisa melemahkan akan imanmu. Bisa melemahkan kerohanianmu ketika engkau terfokus pada masalah. Yairus kalau terfokus kepada salah satu anggota keluarganya yang berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi kita lihat ayat ke-36. Lihat cara pandang Tuhan agar kita belajar memiliki cara pandang seperti Tuhan. Amin. Jangan cara pandang manusia, cara pandang Tuhan akan berbeda. Karena cara pandang Tuhan bukan dunia tapi surga. Ikut Tuhan, manajemen kehidupan kita bukan dunia tapi surga. Amin. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Don't be afraid, just believe. Jangan takut. Karena Tuhan tahu pasti ada rasa ketakutan dalam hati Yairus. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Langsung Tuhan topang. Jangan takut. Tapi bagaimana kalau orang tidak pernah intim dengan Tuhan? Bisakah mereka alami hal seperti ini? Tidak. Mereka jauh dari Tuhan, tidak pernah intim dengan Tuhan. Tuhan mau protect, Tuhan mau covering, tidak bisa. Kenyataan di dalam kehidupan. Dan ini menjadi hal pertama yang menghambat akan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau tidak segera menanggulangi, dampaknya membuat kehidupanmu semakin menurun. Semakin menurun. Untuk menggenapkan destiny Tuhan tidak akan pernah bisa. Karena yang ada karena engkau kecewa. Kau marah dengan Tuhan. Kenapa keadaanku seperti ini Tuhan? Ketika aku berdoa, aku melayani Engkau, aku berpuasa, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Tapi Tuhan taruh kuncinya buat saudara terima dan tangkap itu dengan kuat. Jangan takut, percaya saja. Di dalam persoalan yang sangat pelik seperti ini, kalau engkau tidak kuat manusia rohmu, untuk engkau mengatakan kepada dirimu sendiri, jangan takut, percaya saja. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Makanya engkau perlu belajar mengiring Tuhan day by day, hari lepas hari.
mengerti hati Tuhan. Tapi ketika engkau mengerti hati Tuhan, engkau akan dapat percaya. Seperti halnya ketika saya punya satu pengurus dan orangnya hadir pagi ini. Beliau kalau naik mobil seringnya kencang saudara. Orangnya pasti akan mesem-mesem sama istrinya. Tapi lihat, ketika istrinya ada di dalam mobil tersebut, dan bahkan mungkin dengan pengurus yang lain. Pengurus yang lain pasti udah pada takut mereka. Kenapa istrinya gak takut? Padahal lari bahkan terkadang speedometernya berapapun habis mentok. Kenapa kok istrinya tidak takut? Karena dia percaya. Karena dia percaya bahwa suaminya tidak akan mencelakakan dia. Suaminya tidak akan membawa dia kepada hal yang buruk. Suaminya tidak akan bawa dia kepada hal yang tidak baik. Begitupun Tuhan dengan engkau. Engkau hidup dengan Tuhan. Apakah Tuhan yang menjadi juru selamat akan membawa engkau kepada kebinasaan? Tentu tidak. Dia akan membawa engkau kepada keselamatan, jaminan. Makanya Tuhan katakan jangan takut. Karena natur kita, alaminya kita sebagai manusia mudah takut. Dan ketakutan ini definisinya luas. Bisa membuat kita itu gundah, membuat hati kita ini mudah goyah. Tapi Tuhan mau katakan, dasar pagi ini jangan takut, percaya saja. Karena hal pertama yang menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu karena kenyataan. Dan saya mau saksikan akan kebaikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami di tahun 2021 kemarin. Saya udah ngomong di beberapa pelayanan yang saya bawain. Dan di situ saya bilang di awal tahun Januari bahwa di tahun ini, di tahun 21 kemarin, roh mautnya kuat. Dan di situ dari awal tahun Januari saya udah doa terus minta ke Tuhan. Saya tawar, Tuhan, kalau boleh. Saya kalau doa tidak pernah perintah Tuhan. Saya selalu berkata kalau boleh. Di dalam tahun ini pula 21, biar setiap mereka yang aktif di dalam pelayanan, mereka yang selalu rindu untuk cari hadirat-Mu, dan tahun ini mereka tidak ada satupun yang Kau panggil. Dan di situ ada satu pengurus saya lagi hadir pula pagi ini, yaitu papahnya Jingjing. Beliau ketika mengalami komplikasi di rumah sakit. Dan dari situ udah dipasangin selang semua macam-macam. Udah dimasukin selang, badan udah bengkak semua. Dan saya dengar ada beberapa pendoa, dan begitu pun saya juga dengar pendoa ini ngomong ke istri saya, bahwa mereka dapatnya sudah waktunya. Sudah waktunya. Langsung saya ajak beberapa pengurus saya, ayo besok kita berangkat ke rumah sakit, saya harus doakan. Akhirnya besok kita ke rumah sakit, dan di situ ketika kami mau masuk karena memang bukan jam besuk, ciciknya Jingjing ada di depan dengan kokonya. Kemudian ciciknya Jingjing berkata, Pak, saya aja gak bisa masuk tadi. Tapi kalau mau Bapak mau nyoba, silakan. Saya bilang, ya udah, kartunya tak pegang untuk saya masuk. Dan dari situ kartu saya kantongin, saya masuk. Dari pemeriksaan, dari penjaga yang ada, cara Tuhan bukan cara saya. Cara Tuhan bukan cara kita. Penjaga satpam ini tahu-tahu ribut sama ibu-ibu, saudara. Dan ketika saya sembari berjalan, saya sedikit mendengarkan. Karena si ibu ini, anaknya balita sedang dirawat di rumah sakit itu. Dan di situ waktunya dia sebagai seorang ibu tahu, ini waktunya untuk menyusui. Dia harus masuk. Tapi oleh satpamnya ditolak. Saya tidak berkata memang orang laki itu gak akan memahami akan wanita. Tapi bukan itunya.
Karena kalau kita mau melihat yang salah dan yang benar, Tuhan yang tahu. Secara manusia saya melihat begini, Satpam ini menjalankan SOP-nya. Kalau sedang, karena memang kondisinya pandemi, nah di situ dia menerapkan tidak boleh. Tapi si ibu ini ngotot, marah, karena ini jamnya. Kalau anak saya tidak disusui, gimana? Dan di situ lihat, ketika mereka sedang ribut, saya masuk dengan sukses. Langkah pertama, karena saya udah cukup lama tidak ke rumah sakit ini. Terakhir, pada waktu almarhum mami saya meninggal di ICU di ruangan. Saya cari ke ruangan itu karena memang pengurus saya ini namanya Bapak Jadi Hutomo, papinya Jingjing, itu dirawat di ruang ICU. Satu ruang yang bagi kita ketika mendengar, asumsi kita udah pasti macam-macam. Saya cari, ternyata ruangnya udah pindah di lantai 4. Karena ketika saya cari kok kosong ruangannya. Tidak ada bed, tidak ada tempat tidur. Kemudian ada satu suster melihat saya dan datang. Dan beliau berkata, "Bapak mau kemana?" "Saya mau ke ruang ICU." "Oh, ruang ICU-nya sekarang pindah Pak, ada di lantai 4. Mari saya antar." Dan saya ikut beliau naik lift ke lantai 4 dan ditunjukkan, "Itu Pak tempatnya." Saya masuk dengan sepatu, tidak lepas, tidak pakai apapun penambahan kostum untuk masuk ke ICU. Dan cara Tuhan, ketika saya masuk, 4 orang penjaga, 2 cowok, 2 cewek. Dan di situ mereka sedang asiknya main gadget. Saya tembus, langsung saya datengin pengurus saya. Dan mereka tidak ada yang tahu saya masuk. Saya hanya toleh mereka lagi asik begini. Ini kalau saya jadi bosnya, perlu dikuaploki itu saudara. Ngene iki. Padahal di ruang yang intensif. Saya masuk, tapi saya tahu itu cara Tuhan untuk meloloskan saya. Saya masuk, hal pertama saya langsung bertanya, "Pak Jadi masih ingat saya?" Karena beliau dipasih selang, dan di situ beliau hanya mengangguk. Langsung saya bilang, "Ayo kita doa." Dan saya doa. Saya sering diperhadapkan dengan beberapa pendoa-pendoa dan tidak hanya kali itu. Dan terutama ketika mereka berkata, sudah waktunya. Karena Yesus sendiri berkata, dia gak tahu waktunya selain Bapa. Di sana saya doa, saya hancurkan yang bukan daripadamu Tuhan saat ini. Dan saya meminta kuasa mujizat-Mu atas hamba-Mu. Sehingga kesempatan kedua, buat dia bisa melayani dengan saya sampai garis akhirnya. Dan besoknya saya dikabarin, beliau udah turun ruangan. Hari lusanya beliau udah balik ke rumah. Dan sampai sekarang beliau ada di belakang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya kuasa Tuhan juga terjadi dalam hidupmu. Amin. Responmu bagaimana? Ketika Yesus mau katakan jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Makanya ketika saya ngomong dengan pengurus saya bahwa kita harus lebih kuat dengan Tuhan. Terkadang Tuhan memberkati tidak selalu materi. Di cabang-cabang kami di kota-kota lain, saya tahu kas mereka gede-gede saudara. Kas kami tidak seberapa, bahkan terkadang minus. Namun saya ngomong sama pengurus saya, kalian kalau mau tahu, Tuhan udah ngomong ke saya begitu jelas. Aku blessing engkau dengan mujizat kesembuhan. Dan benar, beberapa dari pengurus yang ngalami sesuatu yang tidak mengenakan, terutama sakit, yang stroke di tahun 2019. Ketika ibadah malam tahun baru di gerejanya. Dan di situ, di saat menikmati akan jamuan kasih, baru ngambil, langsung jatuh, brak, stroke. Masuk ke rumah sakit. Kemudian mamanya datang ke rumah saya ngomong, "Pak Franky, tolong jangan ajak. Karena dokter menyampaikan ke saya, usianya dia hanya tahun ini saja." Yaitu tahun 2020 itu. Kemudian saya mandatkan ke pengurus semua, ayo kita doa. Kita doa, kita perangi, kita sepakat. Dan Tuhan jawab. Meskipun ketika kita datangin pertama, beliau ini gak kenal. Dengan beberapa gak kenal.
Beliau dekat dengan mama papanya Jingjing dekat, terus dengan beberapa pengurus, tapi nggak kenal. Sama papi maminya Jingjing nggak kenal. Ketika ditanya, saya tanya kan, ini siapa? Cuman berkata begini, ini bojone ini. Cuman begitu aja. Tapi nggak tahu. Saya beruntung, beliau masih kenal saya. Saya siapa? Pak Franky. Masih bersyukur saya. Ketika saya tunjuk lagi ke pengurus saya, ini siapa? Itu orangnya juga ada di belakang. Dia diam dulu. Ini dokter Celat. Tidak tahu namanya, udah blank. Namun kuasa doaku besar. Kuasa doa sanggup mengubah keadaan. Kuasa doaku sanggup membalikkan akan kemustahilan. Amin. Dan akhirnya orangnya sampai saat ini sembuh, bisa ikut pelayanan saya. Di awal-awal pemulihan memang ketika saya doa dan saya minta ke dia, hal yang paling simpel, udah doa perjamuan, doa makan. Tapi saya udah ngomong yang lain, tolong jangan ada komplain. Karena ketika kita harusnya doanya misalnya A, beliau doanya B. Masih belum genap penataannya. Tapi sekarang puji Tuhan sudah genap. Tolong angkat tangannya, Bu Lisya. Ini orangnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan bekerja begitu luar biasa di dalam kehidupan pelayanan kami. Makanya pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bawah saya semua, mereka strong. Mereka tahu bahwa mujizat Tuhan tidak selalu tentang materi. Dan ternyata benar, kami Semarang terima mujizat kesembuhan. Begitupun banyak kalau saya saksikan waktunya nanti habis. Nanti saya tahu-tahu diprotes sama Pak Markus. Pak, ini kok cuma disaksian aja, Pak. Tapi memang kalau menyaksikan kebaikan cinta kasih Tuhan tidak ada habisnya. Namun pagi ini saudara kalau mau tahu, tadi ketika saya angkat kedua tangan saya, dan di situ Tuhan itu seperti memenuhkan, memadatkan, sampai saya terasa saya goyang kaki saya begini, padat sekali. Dan biarlah sesuatu yang ilahi yang Tuhan taruh dipadatkan ke saya impartasikan buat engkau pagi ini. Amin. Sehingga ketika Tuhan mau katakan kepada engkau sebagai dasarnya, jangan takut, percaya saja. Itu hal yang pertama. Kenyataan yang menjadi penghambat. Engkau harus tanggap, engkau harus tahu bahwa kenyataan hidup benar. Seperti hanya hamba-hamba Tuhan banyak yang ngomong tahun ini tahun anugerah, tahun ini tahun apapun lah. Tapi pagi ini saya mau tambahkan sedikit saja bahwa tahun ini merupakan tahun tantangan, saudara. Di mana tahun ini bisa membawa imanmu naik atau justru terjun bebas, membawa manusia rohmu terus naik di hadapan Tuhan, atau justru turun membuat engkau kecewa karena keadaan. Tapi saya mau katakan, kau harus upgrade manusia rohmu. Engkau ngerti seperti tadi yang saya saksikan, seorang suami dan istri, di mana ketika dia bawa mobil sebegitu kencangnya, istrinya tetap tenang, istrinya tidak takut, istrinya tidak bimbang, karena dia tahu kemana suaminya akan bawa. Begitupun Tuhan dengan saudara. Tuhan bawa kehidupanmu kepada keselamatan, karena dia juru selamat. Amin. Kita lanjut di ayat yang berikut, 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. 38. Mereka tiba di rumah Yairus, kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Kebiasaan manusia ketika menghadapi masalah, respon mereka itu menentukan. Dan mereka ketika melihat salah satu anggotanya keluarga itu mati, mereka hanya bisanya seperti ini, ribut, nangis, dan meratap. Karena mereka fokusnya ke masalah, bukan ke Tuhan. Di dalam setiap masalah yang ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, maupun di dalam pelayanan, selalu yang utama, fokus saya bukan masalahnya, Tuhan dulu. Tuhan. Melihat setiap anggota daripada pengurus saya pula,
Ada masalah, ada persoalan, selalu saya hadapkannya ke Tuhan dulu. Jangan responi dengan manusia, dengan daging. Kau responi dengan daging, dan kau akan alami kekecewaan. Responi dengan roh, responi dengan Tuhan. Dan kau akan lihat kuasa dan mujizatnya nyata. Dan di tahun 2021 tidak ada satupun pengurus saya dan mereka yang aktif datang dalam hadirat Tuhan. Melalui pelayanan saya, tidak ada yang dipanggil Tuhan. Namun mereka yang sudah tidak aktif, bahkan lebih dari setahun tidak pernah hadir, sampai mereka ngomong, ada yang ngomong sama maminya Jing, lah ya, kok jen aja yang parahnya kayak gitu, bisa Tuhan tolong, masa ini yang hanya cuman sebegini, langsung meninggal. Dia protes dengan Tuhan. Tapi saya ngomong sama maminya Jing, ingat apa yang saya katakan di awal tahun pula. Mereka yang tetap ada di dalam hadirat Tuhan, mereka ada dalam covering, mereka ada dalam tudung Tuhan. Tapi mereka yang mulai keluar dan bahkan udah tahunan, lepas. Simpson ketika mulai jauh dari Tuhan, lepas. Akhirnya matanya dicungkil, dia jadi buli-bulian, dihina. Kita lepas dari Tuhan, resikonya berat saudara. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Amin. Tetap ada dalam hadirat, tetap ada di dalam tudung Tuhan. Dan saya lihat benar, semua yang saya angkat ke Tuhan, hingga saat ini mereka masih hidup semua. Tapi mereka yang mulai jauh, mereka mulai tidak pernah datang, 3 bulan ke atas, setahun lebih. Dan yang lebih tragis ada yang meninggal karena usia juga udah tua, 70 lebih. Kepalanya itu masuk ke dalam gentong. Dan kalau orang Semarang saya sebutkan nama wilayahnya langsung pada tahu. Karena ketika saya mendoakan satu rumah dan ternyata keluarga ini tahu lokasi yang saya maksudkan. Saya bercerita, saya habis menyampaikan dengan apa yang terjadi dari jemaat. Dan di situ mereka, oh iya saya tahu Pak, betul itu. Sampai didobrak RT-nya. Karena beliau tinggal seorang diri, udah tua, usia 74 tahun. Meninggal tidak diketahui, baru 3 hari. Karena udah mulai bau. Didobrak dan ternyata betul, kepalanya masuk di dalam gentong. Tragis saudara. Saya berkata kepada koordinator yang membawai orang ini, kenapa dia menjauh dari Tuhan? Tahun 21, tapi tahun 2022 saya tidak meminta ke Tuhan. Karena saya memang ketika tawar di 21. Yang benar-benar roh mautnya kuat. Makanya saya ngomong, Tuhan, kalau di tahun 22 itu hakmu. Tapi hamba meminta tahun 21 ini. Dan benar Tuhan jawab. Sehingga buat saudara saya katakan pagi ini, jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari hadirat. Saya juga berdoa buat gereja ini, supaya Tuhan persiapkan buat setiap umat yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan biar mereka ditarik Tuhan masuk ke tempat ini. Dan saya percaya Tuhan buka keajaibannya. Sehingga biar tempat ini penuh dan bahkan tidak cukup lagi. Dan dari sini supaya sudah ngerti bahwa apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Pak Markus itu bukan hal yang kecil, tapi hal yang besar. Dan di atas semua itu yang akan membawa kehidupanmu di dalam proteksi ilahi. Maka saya katakan pula, setia. Setia itu susah saudara. Tapi kalau engkau gak bisa setia, engkau akan tambah susah lagi. Belajar setia. Ayat 39. Sesudah Tuhan masuk, Tuhan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu menangis, kamu ribut? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Dimensi roh, dimensi iman, beda dengan dimensi daging. Ayat ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia. Hal kedua
yang menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, yaitu omongan orang. Mereka menertawakan dia. Ketika engkau diomongin orang, engkau ditertawakan orang, engkau direndahkan orang, bahkan engkau dicibir orang. Dan itu bisa melemahkan akan visi misi Tuhan dalam hidupmu. Akan melemahkan imanmu. Dan langkahnya pula Tuhan taruh, Tuhan kasih. Seperti yang pertama tadi. Ketika kenyataan itu berbeda seperti yang kau harapkan, Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Dan hal yang kedua, dari omongan orang ini yang dapat menghambat mujizat Tuhan terjadi, Tuhan pun berikan solusinya. Maka diusirnya semua orang itu. Kita bukan pilih-pilih teman, kita bukan pilih-pilih orang untuk bergaul. Namun, orang buta menuntun orang buta, ujungnya mereka pasti celaka. Engkau harus jaga urapanmu. Engkau harus jaga manusia rohmu. Kalau perlu diusir. Bukan kita gak mau berteman sama mereka. Jangan sampai perkataan omongan mereka mengintervensi manusia roh kita. Akhirnya membuat kita tidak bisa maju. Tidak bisa membuat kita ikut naik. Omongan orang. Kita perlu usir mereka. Kita perlu batasi mereka. Dan lihat, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, wake up, bangun. Dan apa yang daripada Tuhan tidak akan pernah gagal. Mungkin saudara berkata, tapi kehidupan saya itu Pak susah, kehidupan saya ini memang parah sudah Pak. Tapi saya mau katakan, sampah pun Tuhan sanggup jadikan permata. Yang hina Tuhan sanggup jadikan mulia. Apa yang sulit bagi Tuhan? Yang sulit otakmu karena ikut bekerja. Karena pikiran dan logikamu mengukur kuasa Tuhan. Dan itu tidak akan bisa. Omongan orang kalau kita tidak langsung tanggulangi, habis kita. Makanya kita perlu cut. Sama Yesus langsung dibawa. Mereka masuk ke dalam kamar. Kenapa? Supaya tidak ada intervensi. Seperti di dalam perjanjian lama, minyak seorang janda. Elisa berkata, masuk ke kamar, tutup pintunya. Kenapa kok harus ditutup pintunya? Harus masuk ke kamar. Karena kalau tidak, tetangga-tetangganya yang dimintain bejana, mereka akan kepo, mereka akan lihat. Dan ujungnya, mereka tidak sedikit yang akan membuli. Ini apa-apaan ini? Iki orang gila, ini orang sinting ini. Minta bejana sebegitu banyaknya. Dan percaya saya, mujizat bisa nggak terjadi akhirnya. Minyak nggak akan ngalir. Karena apa? Intervensi daripada omongan orang membuat iman dari istri Nabi ini down. Makanya perlu kita membatasi. Kita bukan pilih-pilih orang, tapi kita perlu membatasi agar intervensi dari pihak luar tidak masuk. Tenggelamnya sebuah kapal itu bukan karena air, namun karena kebocoran sehingga membuat air itu masuk. Bukan karena gelombangnya yang besar, bukan karena anginnya yang kencang, tapi karena air yang masuk ada bocor. Akhirnya kapal itu tenggelam. Intervensi orang masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati perasaan kita, dan itu akan membuat kapal kita tenggelam. Makanya kenapa Tuhan Yesus tidak bisa melakukan mujizat di tempat asalnya dia? Karena mereka melihat ini anak tukang kayu, ini anak Yusuf dan Maria. Ketika pikiran dan logikamu main, ketika itu pula kuasa Tuhan tidak terjadi.
Tapi di mana ada iman, di situ ada kuasa Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang tetap hati dengan Tuhan, mereka percaya, mereka tidak takut, mereka melangkah dengan Tuhan, dan selalu akan ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Omongan orang ini kalau tidak langsung kita tanggulangi memang susah, berat. Tuhan ingatkan saya pagi ini, karena pas semua orangnya ada. Dari pengurus saya, di mana ketika menghadapi omongan orang. Saya punya satu pengurus, dan beliau pagi ini datang dengan istrinya juga, suami istri. Dan di sini, beliau berdua ini punya rumah. Rumahnya tadinya itu paling jelek satu kampung. Karena lebih rendah dari jalan. Lebih rendah. Penasihat ministry kami pernah datang ke rumahnya mendoakan waktu itu. Dan status rumahnya belum dibeli waktu itu. Akhirnya anugerah Tuhan turun, rumah itu boleh dibeli dan dibayar semampu mereka. Dengan harga mujizat juga. Tapi karena memang keadaan mereka juga belum bisa melunasi dengan penuh. Tapi tetap mereka tidak lepas, tidak undur dari Tuhan. Mereka tetap melayani. Saya melayani kematian, saya melayani kemanapun. Suaminya ikut mengiring, karena beliau juga bagian penggitar saya. Dan di situ lihat, omongan orang. Ketika ada tetangganya yang datang ke rumahnya, ngomongin sama mamanya. Ngomongin sama mamanya. Dan di situ ngomong, kamu mau sembayang sampai nungging-nungging. Karena pakainya bahasa Jawa, sampai jentat-jentit, sampai nungging-nungging. Saya mengindonesiakan ya. Dan di situ tidak akan pernah bisa bangun rumahmu. Karena memang ketika rumah itu Tuhan turunkan hujan, pasti rumah itu juga hujan. Karena bocornya di mana-mana. Dan sampai mamahnya itu sempat mengalami sisi trauma menurut saya. Karena di saat ada suara motor Vespa, dong, dikira itu guru. Udah siap-siap ember untuk naruh di tempat-tempat yang bocor. Dan akhirnya pengurus saya ngomong ke mamahnya, loh kenapa? Lah itu sudah mulai mau hujan itu. Bukan, itu udah Vespa yang lewat, motor Vespa. Sampai sebegitunya saudara. Sehingga benar-benar kesusahan itu melekat, masuk, membuat trauma dalam manusia rohnya. Tapi lihat, di saat mereka dihina, mereka tidak undur, mereka tidak membalas. Mereka tetap layani Tuhan. Jalan. Tapi lihat cara Tuhan. Saya aja gak tahu yang tolong mereka siapa. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan, bukan manusia. Tahu-tahu seminggu kemudian, ada orang datang ke rumah mereka dan ngomong, saya diminta untuk membangun rumah ini. Diruntuhkan, bangun baru. Dan dari situ kita nggak pernah tahu. Karena ditanya dari siapa, dari pemborong ini tidak ngomong. Kita nggak tahu itu dari siapa. Tapi saudara bisa lihat, di saat rumah mulai dibangun, omongan orang ini muncul lagi. Iyo wae dibangun. Lah sertifikatnya di sekolah ke. Omongan itu bisa melemahkan kita. Padahal saudara pengen tahu, sertifikatnya aja belum mereka pegang. Rumah belum lunas saudara. Masalah yang mereka hadapi sangat pelik. Tapi lihat, ketika mereka udah mulai dibangunkan Tuhan seperti ini, diomongi orang seperti itu, pas di momen yang sama, istrinya di PHK oleh kantor. Dan PHK-nya tidak seorang, semua. Karena kantornya tutup. Kalau saudara pernah tahu PT Inti di Semarang, tutup. Besi. Namun, ketika mereka boleh mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, di PHK istrinya dapat pesangon. Dan pesangon inilah yang bisa untuk melunasi akan sertifikat itu keluar. Dan membalik nama ke mereka.
Karena saya saksinya, saya yang antar mereka, saya yang dampingi mereka ke yang punya rumah, semua prosesinya, sehingga saya lihat benar. Dan dari situ lihat, orang yang ngomongi mereka, iya aja, karena sertifikatnya digadekan. Boro-boro digadekan, sertifikat gak ada. Tapi ketika sertifikat itu keluar dengan cara Tuhan, orang yang ngomongin ini tertemplak dengan sendirinya. Karena apa? Karena pembelaan Tuhan. Tapi cara Tuhan bekerja tidak bisa kita ukur dengan pikiran logika kita. Mereka harus alami dulu loh. Sampai di PHK, diomongin orang, dihina orang, tapi mereka tetap teguh di dalam Tuhan, ujungnya. Makanya ikut Tuhan. Seringkali saya berkata, bukan bagaimana kamu mengawali. Karena seringkali banyak anak-anak Tuhan mengawali dengan roh, mengakhiri daging. Tapi saya katakan, bagaimana kamu akan mengakhiri dengan Tuhan. Dan akhiri dengan kuat, finish strong. Agar kehidupanmu tidak mengecewakan. Buat engkau sendiri. Buat engkau sendiri terutama. Dan di situ akhirnya kehidupan mereka punya rumah. Dan saya bisa katakan, hingga saat ini paling bagus sekampung. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang tadinya paling buruk karena lebih rendah dari jalan, sekarang lebih tinggi dari jalan dan lebih bagus dari yang lain sekampung hingga saat ini. Dan ketika mereka ditolong, mereka juga tidak kebingungan harus pindah kemana, karena tempat juga sudah disediakan. Dan di tempat itu juga mereka tidak diperkenan bayar listriknya. Semua Tuhan udah tolong. Tuhan kalau mau tolong bisa totalitas. Tapi ketika ada sesuatu yang kadang masih ganjel dalam dirimu, Tuhan tolong belum totalitas. Karena masih menguji. Ini masih ada yang gak beres. Tuntas dulu. Supaya apa? Pertolongan Tuhan tidak terhambat. Sehingga pagi ini ketika saya sampaikan, dua hal yang menghambat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Yang membuat sesuatu yang ilahi. Apa yang terkadang saudara udah mengandung akan janji Tuhan, kenapa gak bisa lahir? Dan bahkan ada yang gugur di tengah jalan. Dan pagi ini Tuhan mau jawab, ada dua hal. Yang pertama kenyataan, yang kedua omongan orang. Loh kenapa Pak gak omongan setan? Kenapa Pak gak omongan binatang? Ya jelas orang, kita orang kok, kita bukan binatang, kita bukan setan, amin. Sehingga dua hal ini yang menentukan akan kehidupanmu alami mujizat Tuhan. Amin. Jangan sampai hidupmu terhambat untuk alami mujizat Tuhan karena dua hal ini. Mari tutup Alkitabnya. Saya ajak semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan itu sangat gampang saudara untuk membuat mujizat. Tapi tinggal kitanya bagaimana. Tinggal kitanya itu bagaimana. Kita mau percaya atau tidak. Percaya di saat keadaanmu enak, itu mudah, itu gampang. Tapi tetap percaya di dalam keadaan yang tidak mengenakan, di dalam keadaan yang bahkan sepertinya berbalik arah dari yang kau harapkan. Apakah engkau tetap bisa percaya? Tapi pagi ini saya mau katakan, biarlah engkau tetap percaya dengan Tuhan. Apapun yang kau alami, kau mengandung janji Tuhan, biarlah janji Tuhan terlahir dalam hidupmu. Dan tidak terhambat, tidak gugur di tengah jalan. Dan dua hal ini kau tangkap dengan kuat, sehingga engkau dapat melangkah dalam tuntunan Tuhan. Angkat tangan kananmu. Koralama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Pesan yang hamba sampaikan atas setiap umat-Mu. Dan hamba berdoa tidak ada satupun yang kau lewatkan untuk terima rema. Sehingga firman ini yang akan bertumbuh dalam hidup mereka. Yang akan bertumbuh dan bahkan berbuah. Mengubahkan akan kemustahilan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa buat gereja-Mu ini Tuhan. Engkau yang menaruh dengan visi misi ilahi. Engkau yang membawa dengan penetapan. Dan biar mereka berjalan dalam ketepatan.
Dan aku percaya di dalam nama Yesus, datangkan dari barat, timur, utara, selatan, buat jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Yes. Urala,